ada cerita apa? Ceritakan. Ada apa nak? Kamu mau apa? Saya mau cerita apa? Coba jangan cerita dengan kawannya. Cerita di sini. Biar kawan-kawannya tahu, ibu tahu. Nah, seperti itu saja. Jadi ya situasinya kita buat sedemikian sehingga anak itu Salam rumah. Halo sahabat rumah di rumah, bersama saya Jenny. Kali ini kita akan wawancara eksklusif, ngobrol bareng dengan salah satu semifinalis sayembara guru SD favorit sekota Palembang tahun 2023-2024. Yang kali ini kita akan ngobrol bareng dengan Ibu Yuchety yang merupakan perwakilan dari SD Negeri 207 Kota Palembang. Halo Ibu Ceti, apa kabar Ibu? alhamdulillah baik. Baik Bu ya. Hari ini ngajar Bu? Ngajar tadi, sekarang sudah pulang anak. Ngajar kelas berapa Ibu? Ngajar kelas 6. Kelas 6, berarti kelas atas Bu ya, kelas tinggi Bu ya. Berarti Ibu menghadapi anak-anak yang lagi pubertas. Iya benar-benar. Yang lagi biasanya Bu curhat terus itu biasanya Bu. Benar itu Bu ya. Iya. Ibu Ceti, Bu udah berapa lama Bu mengajar di sini? Saya ngajar di sini sudah 27 tahun. Sejak tahun 97 Bu ya? Iya, 96. 96 Bu. Waktu itu tamatan apa Bu? SPG? Waktu itu tamat SPG. Ini tahun 2014 sudah tamat S1. Pengangkatan kemudian Bu ya? Waktu tahun 1996 itu masih honor. Sampai tahun 2014 baru ada pengangkatan PNS. Nah, termasuklah ke kategori K2 lulus PNS. Kurang lebih sudah 20 tahun honor Bu ya? Kurang lebih. Iya, benar. 18 sampai 20 tahun honor. Dan Ibu diangkat saat itu kategori 2 Bu ya. Luar biasa sekali Bu. Lama Bu ya honorernya. Alhamdulillah. Tapi Bu waktu itu ada tesnya Bu pengangkatan K2 itu Bu. Iya ada tes. Pemberkasan dulu awalnya itu ada database dulu kan. Database. Ada tahap-tahapnya itu memang. Sampai dipanggil lagi, ngikuti tes. Pemberkasan dulu, ngikuti tes baru. Nah itu uji kompetensi juga itu kan. Tesnya itu pakai komputer. Waktu itu Bu ya? Itu iya waktu pertama saya itu masuk itu ujian kompetensi itu untuk PNS. Waktu itu usia Ibu sudah berapa tahun? Berapa tahun ya? 2014. 2014 itu sudah 40 kali ya. Sudah 40-an Bu ya. Masya Allah sekali Bu ya. Tamat sekolah SPG tahun 89. Tahun 90-an itu sudah honor itu. Tapi honor di mana Bu? Ini di SD berapa tuh 355 apa ya? Dulu kan di rolling terus. Jadi lupa Ibu. SD berapa itu? Sudah di sini saja sudah berapa kali ganti. Dari SD 352, SD 288, SD 234. Nah, sekarang SD 207. Jadi sudah 4 kali rolling sekolah. Lumayan panjang Bu ya perjalanannya. Kelahiran tahun berapa Ibunya? Saya lahir tahun 1970. 1970 Bu ya. Bayangin sekarang sudah berapa tahun? Sudah 2024 Bu ini. 6 tahun lagi pensiun. Masya Allah sekali Bu ya perjuangannya yang luar biasa. Jadi pertama kali ngajar Bu, ngajar kelas berapa Bu? Pertama kali ngajar kelas 4. 4 SD Bu ya? Kelas 4. Terus dulu peraturannya itu setiap 2 tahun berubah kelasnya, ngajar kelasnya. Sampailah sudah semua dialami. Kelas 4, kelas 5, kelas 6, kelas 1, kelas 2. Ya lah Bu, udah 20 tahun lebih mengajar Bu. Dari kelas 1 itu sudah sampai kelas 6 itu sudah dialami semua. Ibu tuh udah hampir 30 tahun loh Bu mengajar. Bu ya. Otomatis sudah 30 kali juga naik kelas anak-anaknya. Sekarang tuh kalau saya tuh punya anak sudah cucung itu yang sekolah sekarang cucung. Udah cucung. Masya Allah sekali ya sahabat rumah pengabdian Nenek seorang ibu dipanggil sekolah. Nenek ibu seorang
pengabdian seorang Ibu Yucheti, di mana di era tahun, berarti itu masih kepemimpinan Pak Soeharto ya. Benar. Dari Pak Soeharto, berubah Habibie, Megawati, SBY, Pak Abdurrahman. Abdurrahman Wahid. Sejauh itu lama Bu ya, maksud saya Ibu itu sudah lama loh berarti di era Pak Harto. Dan sekarang sudah mau memasuki era yang baru lagi tentunya Bu ya. Ibu era digital sekarang. Nah, era digital. Jadi Ibu tuh mengalami Bu ya kurikulum CBSA. Di mana masih ada PMP Bu ya waktu itu. PMP, P apa lagi Bu? P3 PMP apa gitu Bu? Dulu ada mata pelajaran apa itu? Lupa lagi. Sebelum PMP itu ada GBHN. PS apa? GBHN ada ya. PS apa itu? Lupa lah. Ini Bu ya. Daerah ada sejarahnya. PSBB ya. PSBB ya. PSBB, GBHN, PMP, dan Ibu sudah ngajar waktu itu sana. Iya, benar. Ibu berarti ini Bu ya, apa namanya, sudah sangat-sangat senior Bu. Udah luar biasa sekali Bu. Karena kata ke senior. Era ayah saya saja lahirnya itu tahun 74. Mama 76. Dan saya 2001. Berarti Ibu sudah ngajar udah lama Bu ya. Saya baru lahir Bu. Luar biasa sekali. Bu, kan udah hampir 30 tahun masa pengabdian. Tentu ada perbedaan Bu dengan siswa zaman dulu dengan zaman sekarang. Apa Bu yang menurut Ibu beda ya zaman dulu zaman sekarang Bu? Ya, itu kalau yang zaman dulu tuh tahun 19-an itu masih ikuti kurikulum kolonial loh menurut saya, kata saya. Kolonial. Iya, masalahnya itu disiplin tuh ditegakkan benar-benar ditegakkan gitu ya. Itu Belanda yang punya kurikulum masalah kolonial. Zaman itu Bu, era tahun berapa itu Bu? Itu sih zaman tahun Belanda waktu masih ada, tapi itunya itu apa namanya itu kurikulumnya itu, ya kurikulumnya itu masih apa namanya masih ngikuti zaman era Belanda waktu itu. Nah itu walaupun keras, tapi anak-anak itu benar-benar mau maju kan, benar-benar mau mikir ke sekolah ini, itu cita-cita itu mau dia disiplinnya masih kuat itu kan. Nah lain dengan sekarang ini. Sekarang ini ibarat tuh udah bebas bener anak-anak nih. Apalagi tambah kurikulum baru, kurikulum merdeka, bebas bener. Benar-benar membiarkan anak mengekspresikan dirinya Bu ya. Kalau dulu anak kan takut kalau dia buat PR. Kalau sekarang PR-nya berkurang. Malah PR-nya dikurangi. PR-nya dikurangi. Yang terlalu banyak anak itu dikasih itu apa namanya tugas di rumah. Kalau dulu enggak minta malah anak dulu. Bu ada PR enggak? Kalau mau pulang sekolah, Bu ada PR enggak Bu? Kalau sekarang enggak ada anak yang mau Bu kasih PR enggak Bu? Udah beda. Anak sekarang itu apa namanya itu? Kalau mau ada tugas itu mau cepet-cepet selesai sekarang saja Bu, selesai sekarang saja Bu, udah PR. Kita lihat di Google aja. Nah, serba Google nih. Mau lihat di Google aja. Padahal sumber buku kan banyak di perpustakaan ada, di sekolah banyak buku. Suruh baca dulu itu. Dia ambil yang singkat. Kayak instan semua maunya. Anak ini mau instan, mau cepet, mau selesai hari, jangan pulang urusan mau ini main game. Tuh. Jadi itu Bu ya perbedaan era dulu yang sekarang yang terasa Bu ya. Kalau di rumahnya tidak dikontrol sama orang tuanya, nah itu susahnya itu anak. Jadi dia kebebasan, tidak bisa bagi waktu, ya kan? Banyak sekarang anak itu kalau dia lebih baik dia tidak punya uang saku daripada tidak punya apa namanya paket. Nah. Era yang sudah berubah Bu. Sudah berubah. Zaman dulu ketika sudah sekolah rakyat itu
tidak tahu mengapa anak-anaknya pada zaman itu sudah besar-besar, ya. Terus bahasa Inggrisnya lancar. Ya. Kalau di era sekarang tamat SMA pun belum tentu kadang-kadang, Bu, ya. Bahasa Inggrisnya lancar kadang-kadang. Kalau dari kualitas pendidikan bisa jadi anak-anak zaman dulu tuh beberapa hal tuh lebih unggul kadang-kadang. Ya. Tapi Bu, kalau untuk kritisnya, kreatifnya, Ya, era sekarang lebih kreatif, Bu, ya tentunya. lebih kreatif anak-anak sekarang ini. Dia lebih banyak dari nonton, mungkin dari YouTube atau itu. Bu, kita buat ini ya Bu, lihat ini Bu. Kita buat coba buat prakarya ini Bu. Apa, Bu? Prakarya ini misalnya kita buat, misalnya buat apa namanya sekarang ini lagi kelas 6 lagi marak buat sistem tata surya. Itu dia lah tahu macam-macam bentuknya. Kita kadang belum lihat ya. Dia sudah tahu duluan, Bu, ini lah Bu model ini Bu, ini model ini Bu, kapan Bu kita praktekin Bu. Nah itu enaknya di situ. Enaknya di sana, Bu, ya. Situ kalau dia tentang pelajaran yang arah keterampilan, kalau keterampilan. Tapi kalau tentang kan ada dua kan ini penilaiannya kan penilaian keterampilan, sikap, penilaian pengetahuan. Nah kalau dia apa namanya ingin keterampilannya cepat, dia dari situ dia bisa banyak ide. Nah tapi kalau pengetahuannya tuh nanti sama soal satu tuh bisa seharusnya jawabannya itu berbeda-beda kan pendapat anak. Nah ini dia lihat Google, males gitu. Itu yang Google akhirnya sama isinya, jawabannya itu sama. Padahal kalau di era dulu Bu suka ngarang dengan jawaban dia sendiri. Itu malesnya dia suka membacanya kurang, literasinya kurang. Nah itu yang nak digalak sama pemerintah kan. Banyak harus anak tuh harus senang baca. Nah, senang membaca itu dia senang main game tadi daripada membaca itu. Itulah. Jadi sekarang jadi apa namanya itu? Jadi tugas guru ini bagaimana selanjutnya? Akan jadi tugas juga Bu ya sebagai seorang guru untuk menimbulkan minat baca pada anak Bu. Minat baca itu yang sekarang agak sulit. Anak itu kurang membaca dia senanglah yang main game itu, senanglah TikToknya itu. Apa Bu? TikToknya itu senang dia kali. Main TikTok Bu ya tentunya. Era-era media sosial Bu tentunya. Jadi sahabat rumah di rumah akan menjadi PR yang cukup signifikan untuk kita menumbuhkan minat baca pada anak-anak tentunya Ibu ya. Lalu Ibu kan sudah hampir 30 tahun pengajaran Bu. Tadi kita sudah bahas soal karakter Bu ya, karakter anak era dulu dan era sekarang. Orde lama dengan orde baru, reformasi sekarang Bu tentunya. Bu, kan Ibu tetap bertemu dengan anak-anak yang aktif. Kadang jahil saking aktifnya Bu. Kadang sama anak lain itu mengganggu. Bagaimana seorang Ibu Ceti mengatasi hal tersebut Bu? Anak-anak tetap nurut di kelas tanpa harus kita pukul, tanpa harus kita verbal abuse. Karena kan Bu sekarang itu kan nggak boleh lagi Bu ya kayak dulu yang kita juga pakai pistar-pistar. Sekarang kan nggak boleh lagi. Gimana Bu kira-kira seorang Ibu Ceti menghadapi keadaan dan kondisi yang seperti itu? Nah itu masih banyak sih anak yang jahil tuh memang namanya juga anak-anak ya. Namanya juga anak-anak ya, sifat jahilnya itu masih walaupun sudah kelas 6 sudah besar, kelas 6 itu paling besar di sekolah. Nah itu masih ada di kelas. Nah waktu kita pertama mau masuk kelas tuh kita harus kondisikan anak dulu. Kita pantau dulu anak tuh, kita sapa dulu, kita ajak cerita dulu. Kalau dia kita tanya dulu sudah baca belum, kan literasinya gitu. Sudah baca belum? Kalau dia belum baca, malas. Kadang-kadang malas Bu baca Bu. Langsung dia spontan gitu ya. Kalau disuruh baca, malas Bu. Sudah kalau gitu, ibu yang cerita atau anak-anak yang cerita, ada cerita. Nah kita cerita dulu. Cerita itu kira-kira yang membuat anak itu untuk tertib dulu kan dalam biar dia termotivasi untuk ikut belajar. Jadi kita cerita dulu, kita kasih tanya jawab dulu hasil cerita itu, terus kita lihat kondisinya. Dia sudah siap belum mau belajar.
Nah, duduk yang mantap itu susah. Duduk yang mantap tuh kita kondisikan dulu tempat ruang tempat duduknya, kita ajak anak itu mengikuti pelajaran, kita tampilkan dulu alat peraga kita apa, biar dia fokus kan. Kita lihat apa, pakein fokus kita buat dia sukanya apa. Kadang-kadang kita menawarkan anak, hari ini kita mau belajar ini, mau lihat apa kita, mau lihat atau buat permainan atau mau lihat YouTube atau apa. Kalau lihat YouTube kita ambil ini fokusnya. Nah, kita yang pertama itu kita kondisikan dulu, jangan sampai anak itu ribut, jangan sampai anak itu jahil dengan kawan. Apa yang buat dia jahil itu biasanya dia tidak punya mistar atau mau pinjam apa dulu. Nah, siapkan dulu alat-alat tulisnya di meja dia. Nah, kalau misalnya sudah siap, baru kita lanjut pelajaran. Ada yang ingin kita kasih kesepakatan dulu. Di waktu ibu menjelaskan pelajaran, jangan dulu bicara. Nanti waktu bicaranya ada pertanyaan, ada yang tidak tahu mau ditanyakan atau apa saja yang mau jadi unek-unek dia, ceritakan. Atau dia punya masalah, ceritakan di situ. Jadi kan itu jadi suatu membuka masalah dia, membuka diri anak-anak Bu tentunya. Jadi kalau ada apa dia, ada cerita apa, ceritakan. Ada apa nak, kamu mau apa, saya mau cerita apa. Coba jangan cerita dengan kawannya, cerita di sini biar kawan-kawannya tahu, ibu tahu. Nah, seperti itu saja. Jadi ya situasinya kita buat sedemikian sehingga anak itu tetap di kelas, tidak berjaya dengan teman-temannya gitu. Kita fokuskan ke situ dulu pertama. Mau enggak anak itu tuh belajar sekarang ini? Kalau dia misalnya tidak mau belajar, Bu, saya tidak mau belajar Bu hari ini. Kenapa? Katanya dulu, pusing kepalanya. Mau dibawa kemana? Mau dibawa ke UKS atau mau di kantor atau mau di mana? Mau di situ tiduran. Biarin dia tidur. Berapa kalau sudah nyaman, bisa tidak ikut belajar. Kalau tidak bisa, ya sudah kita pulang kan disuruh berobat dulu atau gimana gitu. Jadi itulah barangkali namanya kemerdekaan jadi benar-benar kebebasan untuk anak-anak Bu ya. Dia itu maunya apa? Jadi dia senang. Dia tuh senang ikut pelajaran itu kan. Maunya apa dia? Kita nurut ini. Dulu kan kita yang anak nurut kita apa yang kita ajarkan. Tapi sekarang kita nurut anak-anak maunya apa. Jadi benar-benar ini Bu ya, ada perbedaan daerah dulu dan daerah sekarang dalam mengatasi anak-anak itu adalah memberikan anak-anak kebebasan. Memberikan anak-anak itu aktif menjadi dirinya sendiri ya tentunya. Baik sahabat rumah di rumah, luar biasa sekali pengalaman dari Ibu Syeti ini yang tentu mau tidak mau Ibu menyesuaikan Bu ya dengan era sekarang. Iya, ikut gaul berarti Ibu. Ikut kurikulum yang sekarang. Pasti kan ada bahasa-bahasa anak-anak tuh yang berbeda Bu dengan bahasa zaman dulu. Kadang kita mikir ngomong apa lah anak ini. Bu ya, ada nggak Bu Ibu posisi kayak gitu? Kadang tuh misalnya dia sudah tahu nih iptek, kita sudah tahu kita iptek, dia belum tahu kita kasih tahu. Ada lagi bahasa-bahasa apa ini disebutnya itu? Apa nah itu? Nah Ibu ini Bu, jadi kasih tahu. Jadi kita juga ini merasakan kita zaman dulu jiwa muda juga jadi ya harus karena menyelami dunia mereka Bu tentunya. Oke Bu Syeti, jadi luar biasa sekali ya sahabat rumah pengalaman Ibu Syeti yang hampir 30 tahun. Udah punya cucu Bu? Sudah Bu ya. Cucunya udah sekolah di sini. Tadi kelas 2, kelas 2 SD Bu ya? Kelas 2 SD. Pasti udah pandai itu main HP. Bu ya, anak cucu Bu. Anak kelas 1, kelas anak TK sudah bisa main game. Sudah bisa semua itu. Apalagi kelas 6. Udah lincah Bu. Ibu, pasti ada metode pembelajaran dan media ajar yang berubah Bu. Sejak tahun zaman dulu sampai sekarang. Apa Bu perubahan yang paling signifikan Bu? Ya kalau media belajarnya. Media sekarang ini kan sudah pakai digital. Ya. Jadi banyak
gambar-gambar yang ditampilkan melalui YouTube atau Google atau apa, atau video yang ditampilkan kan. Yang menarik buat anak itu yang pakai Proyektor. ya apa nama itu yang seperti kartun-kartun itu dia senang dia. Tapi pelajaran kadang-kadang kita cari dulu nih, cari juga dari situ. Membuat sendiri kan nggak mungkin bisa gurunya. Jadi kita cari juga sebelum anak itu ke ini dia inginnya apa, kita sudah siapkan itu di apa namanya sudah Di di-upload, kelas sudah ada Bu sudah berarti. disimpan di laptop itulah. Jadi tinggal kita siapkan besok mau aja mau apa itu kayak itu. Kalau dulu dulu kita pakai kertas karton, kita pakai bahan yang alami. Nah ini sekarang medianya alam di sekitar sekolah ini dipakai lingkungan. Misalnya di sini kan daerahnya rawa nih. Daerahnya rawa, kalau ada misalnya membutuhkan materi yang berhubungan dengan lingkungan, kita bawa nih anak ke lingkungan. Langsung gitu, ke sini. Ini kan rawa, dia tumbuhannya banyak tumbuhan air, seperti teratai di situ, ada ikan di situ, ada kangkung, ada bunga-bunganya, ada eceng gondok, apa kan tuh bisa diceritakan manfaat dari eceng gondok itu, dari teratai itu. Mau melihat bunganya seperti apa itu kan ada pelajarannya itu tentang makhluk hidup dari tumbuhan. Nah kita ajak anak situ, kita bawa media kan teratai ini bisa diselidiki, bisa jadi bahan percobaan. Nah jadi bawa langsung ke alamnya. Nah itu lebih bermakna, lebih berkesan untuk anak-anak tentunya Bu. Itu seperti itulah caranya. Jadi sahabat rumah di rumah, Ibu Shetty terus berinovasi Bu ya, menyesuaikan dengan perubahan zaman Bu ya. Zaman dulu Ibu mencatat, mungkin zaman sekarang sudah mempraktikkan langsung Bu ya. Kita cari di mana bahannya, menggunakan bahan sekitar Ibu ya. Bu, pasti di antara 30 tahun fase pengajaran itu ada momen terindah yang tidak Ibu lupakan. Entah itu momen indah, entah itu momen menegangkan, entah itu momen sedih, entah itu momen apapun itu Bu, yang sampai sekarang masih teringat Bu. Ada. Saya itu pernah dulu ngajar kelas 1 kan. 1 SD Bu. Kelas 1 ya. Kelas 1 tuh anak SD itu anak yang berkebutuhan khusus kayaknya. Tapi dia tidak nampak cacat, tidak langsung seperti normal. Tapi dia itu berkebutuhan khusus. Di sebagian tubuhnya itu ada yang beda dikit. Ini ya lehernya. Difabel berarti Bu ya. Lehernya ke sini ya. Nah, itu waktu itu anak itu kan pertama kali dia sekolah, saya yang ngurus dia, karena orang tuanya sudah cerita begini, tapi dia bisa ngikuti pelajaran seperti anak secara otaknya Bu, kecerdasannya sama dengan anak-anak lain, cuman fisiknya aja Bu. Itu juga. Jadi kecerdasannya juga agak kurang. Tidak sama dengan anak yang lain, agak lambat, lebih lambat dengan anak yang lain. Tapi dia bisa ngikuti itu. Jadi kita perlu ekstra sabar dengan anak seperti itu kan. Nah sampai kan di sekolah ini kan ada guru bidang studi, ada guru ini mata pelajaran, guru wali kelas kan guru megang 6 mata pelajaran. Jadi selama dengan saya mata pelajaran saya itu dia taunya saya gurunya. Nah pas diganti guru olahraga, ngamuk sejadi-jadi itu anak. Nggak mau diganti guru lain, guru agama gitu, guru olahraga itu ngamuk, jadi nggak mau dia olahraga, nggak mau guru lain. Nah, ada rasa nggak enak juga Bu ya sebenarnya. Nah itu dia takut ganti guru baru tuh dia takut. Nah itu kan perlu itu dikasih pemahaman itu kapan. Jadi ya terpaksa kita pakai ganti baju olahraga ibu guru ini. Jadi pakai baju olahraga. Shetty juga jadi guru olahraga jadi pada akhirnya. Karena dia tidak mau, kita kan dia mau, semua anak harus mau belajar apa mata pelajaran yang diberikan. Kita bawa ke lapangan.
Nih tapi guru olahraganya ikut. Pengertian juga Bu ya. Dikasih pengertian bahwa kita belajar olahraga seperti ini di lapangan, ini pak gurunya, ibu gurunya, atau yang beragama seperti itu juga. Nah jadi harus dikasih tahu pelan-pelan. Setelah ini nanti ribut lagi, belajarnya ribut lagi, setelah ini ribut lagi belajarnya. Nah seperti itu. Jadi kan kalau sudah berapa kali, 1, 2 kali, 3 kali, ya dia sudah paham. Nah itu, jadi itulah uniknya menghadapi anak yang berkebutuhan khusus. Benar-benar Bu. Benar. Jadi berkebutuhan khusus tuh kita juga ikut butuh daripada akhirnya. Maksudnya itu kita jadi ikut dibutuhkan sama anaknya Bu. Mau tidak mau, suka tidak suka, ibu juga harus pada akhirnya jadi guru olahraga tadi, menggantikan Bu ya. Tentu yang sangat luar biasa sekali. Kalau momen yang mengharukan Bu, ini Bu terharu sampai sekarang, ada nggak Bu? Ada. Itu tahun berapa sih, lupa juga ini. Anaknya Sudah lama Bu? Sudah lama nih. Sudah lama. Jadi anak itu apa namanya itu sudah tamat sekolah, ibu sudah lupa dulu. Sudah lupa, dia datang ke rumah. Datang ke rumah Bu? Datang ke rumah. Dia datang ke rumah pakai baju polisi. Saya bingung. Bu, kata anak nih Bu, ada polisi. Ngapain polisi ke rumah? Adalah rasa takutnya ngapa polisi ke rumah? Itu rombongan Bu, rombongan. Banyak lagi rombongan. Aduh, ada apa ini rombongan? Ternyata itu dia itu bawa hari polisi apa ya? Dia bawa kawan-kawannya ke rumah. Dia kenalkan ke rumah. Dia perkenalkan diri kalau dia itu dulu buat saya. Jadi ada pengalaman pasti beda Bu ya, wajah masih kecil dengan wajah pas ketemu tuh. Kita sudah lupa sama sekali. Itu yang buat terharu kan? Iya Bu. Bisa itu kan. Berarti Bu apa namanya Bu? Jasa seorang Ibu Ceti dikenang oleh anak yang sudah mungkin 20 tahun berlalu kita belum ketemu, terus ketemu ke rumah, luar biasa sekali Bu ya. Sangat membanggakan sekali Bu ya tentunya. Dan insya Allah Bu akan jadi amal jariah Bu. Amin. Amin tentunya Ibu bentar lagi kan pensiun Bu ya. 6 tahun lagi kurang lebih. Bagaimana Ibu Ceti? Terharu Bu ya. Iya. Ibu Ceti sudah membayangkan di masa pensiun nanti pengen seperti apa? Apa ya? Apakah Ibu pengen menjadi seorang petani, ataukah jadi seorang pedagang, ataukah pengen menjadi ibu rumah tangga, anak, ngobrol bareng cucu, gimana Ibu? Apa ya pengennya? Ya kalau masih bisa, masih kuat, masih ada tenaga pikiran, masih dimanfaatkan di sekolah, kita masih ikut ke sekolah. Oh jadi Bu bisa sekolah menawarkan minta bantuan ya, kalau masih sehat itu, kalau sehat, fisik kita sehat, kalau masih dibutuhkan kan sekarang ini sudah tidak boleh lagi Bu, itu apa, tidak boleh menerima guru honor lagi. Nah, bagaimana kawan-kawannya di sini kalau kami yang tua-tua ini sudah habis, ini tahun ini 2 yang pensiun. Bingung juga Bu ya. Ibu kepala sekolah dengan guru kelas 1, kelas 2 pensiun. 3 tahun lagi guru olahraganya pensiun. Kan habis gurunya. Nah sedangkan pemerintah itu tidak membolehkan menerima guru honor. Nah, itu kendalanya gimana? Tapi kalau misalnya tidak kuat lagi, paling-paling juga dia di rumah ngasih pelajaran sama cucu, sama anak-anak dekat tetangga di rumah. Menikmati sebagai ibu rumah tangga Bu ya tentunya. Ibu Ceti terakhirnya Bu, kan kami kaula muda ini Bu, yang anak tahun 2000-an ini, Gen Z ini Bu, sedang berjuang. Lebih banyak mengeluhnya kadang Bu daripada usahanya. Karena nggak tahu Bu ya, memang menurut penelitian pun di era Gen Z Bu, daerah yang kelahiran tahun 2000 ke bawah, memang kreatif. Tapi kelemahannya tuh apatis Bu.
terlalu cuek, kurang adab kadang ibu sopan santunnya, tapi tentu dengan pengajaran guru di sekolah, yang buruk ditinggalkan, yang baik dipertahankan tentunya ibu. Bagaimana bu motivasinya untuk kami agar kami ini bu pantang menyerah, tidak mudah berkecil hati, terus semangat untuk meraih cita-citanya. Boleh ibu ICT? Kalau menurut ibu nih, untuk generasi muda yang akan datang, yang ingin jadi guru, itu tetaplah dia kreatif, inovatif sesuai dengan kemajuan zaman, tapi juga harus didasari dengan rasa pengabdian. Pengabdian yang tulus itu lebih penting. Benar sekali Bu. Jadi apa yang disampaikan pengetahuannya itu kita harus penuh dengan keikhlasan, sehingga itu juga jadi jamal jariah kita. Apa yang kita berikan ilmu itu pastilah akan mengalir ilmu dia. Ilmu itu semakin lama semakin bertambah, bukan berkurang. Kalau kita ngasih ilmu, ya kan semakin bertambah, semakin paham, semakin mantap gitu. Jadi itulah, kita harus penuh pengabdian. Selain kita punya keterampilan yang sudah canggih sekarang ini kan, keikhlasan Bu ya, dan pengabdian itu. Itu jadi untuk adik-adik yang masih muda yang ingin jadi guru, itulah ibu kasih inovasinya supaya tetap semangat. Dia tidak boleh mengeluh, pantang menyerah, tidak putus asa menghadapi anak-anak seperti itu memang. Apalagi sekarang, anak sekarang ini ya digital semua nih, jadi kita harus arahkan, kita harus arahkan bahwa ini penting, yang ini lebih penting lagi. Seperti itu. Baik Ibu ICT, terima kasih Ibu untuk motivasi, inspirasi, cerita dan luar biasa. Ibu, semoga Ibu diberikan umur yang panjang dan terus bermanfaat untuk orang sekitar. Semoga apa yang Ibu harapkan dan cita-citakan tercapai Bu ya. Semoga keluarganya dan keluarga anak-anak Ibu sakinah mawaddah warahmah sampai akhir hayat Ibu. Amin. Baik Ibu ICT, terima kasih untuk hari ini dan doakan kami Bu sukses Bu. Ini lagi berjuang ini Bu. Tentu seperti saya baru sudah tamat kuliah, pasti sahabat rumah di rumah mungkin sekarang lagi PPG. Banyak sekali Bu ya. Calon guru juga deh. Insya Allah Bu, doakan saja Ibu. Tentunya sahabat rumah di rumah, luar biasa sekali obrolan kita dengan Ibu Yuceti hari ini. Ibu Yuceti, dari namanya saja sudah sangat unik Bu ya. Jarang sekali namanya Bu. Tentu dengan kisah yang unik pula, sehingga dapat menginspirasi kaula muda untuk terus bersemangat juang yang tinggi tentunya Ibu ya. Baik teman-teman sahabat rumah di rumah, jangan lupa like, comment, and share video Ibu Yuceti sebagai dukungan kita agar Ibu Yuceti masuk dalam penganugerahan Guru SD Favorit se-Kota Palembang tahun 2023-2024. Baik Ibu, terima kasih. Kami pamit undur diri Ibu. Saya Jenny dan dengan Ibu Yuceti di sini, kami izin dulu. Salam rumah.